Hai, kembali lagi dengan saya Rozi Sastiranda. Dan seperti janjiku pada video sebelumnya, aku akan membahas lebih mendalam mengenai produksi konten hanya dengan menggunakan handphone atau smartphone. Karena di sini kita masih banyak melihat banyak orang-orang yang memiliki skill atau bakat untuk berkarya tapi terbatas di gear. Oleh karena itu, pada konten kita kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar kita bisa memanfaatkan handphone ini untuk berkarya dengan maksimal. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana caranya kalau kita membuat konten parodi, film pendek atau apapun kontennya yang mengandung unsur dialog di dalamnya atau percakapan, suaranya tuh nggak patah-patah atau cutnya tuh nggak kaget. Jadi suaranya pun enak didengar dan videonya pun enak dilihat. Karena suatu audio sangat berpengaruh pada kualitas konten atau video kita. Sebenarnya sih ini lebih ke konten tutorial bagaimana cara cut yang baik dalam sebuah video, tapi ini masih berhubungan. So, langsung aja aku perlihatkan contoh bagaimana audio atau suara percakapan yang patah-patah dan tidak. Mulai sekarang kita harus upload video paling 3 kali sehari. Sorry pak, saya nggak bisa, kita harus upload video yang berkualitas. Alah, lu upload video gituan orang-orang juga pada nonton. Maaf pak, saya nggak bisa. Mulai sekarang kita harus upload video paling 3 kali sehari. Sorry pak, saya nggak bisa, kita harus upload video yang berkualitas. Alah, lu upload video gituan orang-orang juga pada nonton. Maaf pak, saya nggak bisa. Oke, jadi kita banget kan mana video yang suaranya lebih enak didengar. Apakah video yang cutnya asal-asalan sehingga audionya patah-patah, atau video yang cutnya disusun dengan baik sehingga suaranya nggak patah-patah gitu. So, sekarang kita akan breakdown bagaimana cara mengeditnya di handphone atau smartphone kita. Di sini saya menggunakan aplikasi KineMaster yang bisa kalian download di Play Store. Kalau sudah download, mari kita bahas bagaimana cara mengeditnya. Yo! Oke, jadi aku sudah membuka aplikasi KineMaster yang ada di smartphoneku. Kemudian kita akan mengedit video seperti yang telah kujelaskan tadi. Caranya, pertama kita klik media. Lalu kita cari video yang akan kita edit. Nah, di sini aku sudah memiliki stok video yang akan diedit. Lalu kita drag atau kita klik video yang pertama. Kemudian kita klik video yang kedua. Oke, jika sudah seperti ini kita klik down atau tombol checklist di sini. Oke, kita cari permulaannya atau awalannya. Kemudian kita coba play dulu. Mulai sekarang kita harus upload video paling 3 kali sehari. Nah, di sini karena saya sudah tahu apa yang akan dibicarakannya, otomatis saya tahu di mana saya harus cut videonya. Nah, di sini saya akan cut karena kalimatnya berhenti di situ. Otomatis akan dijawab oleh video yang kedua. Cara cutnya di sini kita klik gambar gunting, kemudian kita bagi di playhead. Kenapa bagi di playhead? Karena kalau kita pangkas ke kiri, otomatis video yang kiri ini akan hilang. Dan jika kita pangkas ke kanan, otomatis video yang di kanan ini akan hilang. Oke, jika sudah kita bagi di playhead. Nah, kita coba play dulu ya. Mulai sekarang kita harus upload video paling 3 kali sehari. Nah, jadi jika kita cut di sini maka videonya akan terpotong di sini. Oke, paham lah ya. Kita masuk ke video kedua. Ini video kedua, kita klik dulu. Lalu kita play. Sorry pak, saya nggak bisa. Kita harus upload video yang berkualitas. Nah, ini adalah jawaban dari percakapan yang ada di video pertama tadi. Jadi karena kalimatnya berhenti di sini, saya cut lagi di sini. Kita bagi di playhead. Oke, lalu kita tahan video pertama yang sudah kita cut untuk di drag ke slot kedua setelah percakapan yang kita potong di video pertama tadi. Jadinya begini. Oke, saya rasa paham lah ya. Oke, kita coba play. Mulai sekarang kita harus upload video paling 3 kali sehari. Sorry pak, saya nggak bisa. Kita harus upload. Di sini kita akan cut secara kasar dulu, baru nanti kita perhalus videonya. Oke, jadi kita cut dulu. Alah, lu upload video gituan juga orang pada. Alah, lu upload video. Nah, di sini saya salah. Saya akan buang ini. Kita klik videonya, lalu kita pangkas ke kiri playhead. Otomatis video yang ada di sebelah kiri ini akan hilang dan penandanya adalah garis merah ini, garis pink. Alah, lu upload video gituan orang-orang juga pada nonton. Nah, kalimatnya berhenti di situ. Kita bagi di playhead lagi. Kita masuk ke video yang kedua. Apa jawaban dari percakapan yang kedua tadi? Maksudnya percakapan kedua dari video pertama. Maaf pak. Nah, maaf pak. Halah,
Lu kalau upload begituan pun orang-orang pasti nonton. Maaf Pak, saya nggak bisa gitu kan. Maaf Pak, saya nggak. Nah, kita pangkas ke kiri playhead karena saya ingin membuang video yang tidak perlu di pangkal atau awalannya. Kita pangkas ke kiri playhead. Maaf Pak, saya nggak bisa. Nah, sudah begitu. Kita bagi di playhead dulu. Kita drag lagi percakapan kedua dari video kedua. Oke. Jadi hasil kasarnya akan seperti ini. Mulai sekarang kita harus upload video paling 3 kali sehari. Sorry Pak, saya nggak bisa. Kita harus upload video yang berkualitas. Alah, lu upload video gituan orang-orang juga pada nonton. Maaf Pak, saya nggak bisa. Nah, di sini kan kita hapus video yang tidak perlu. Nah, di sini kan ibaratnya cut dari videonya itu masih kasar. Contohnya gini. Nah, itu kan masih kasar. Jadi, untuk memperhalus atau agar suaranya tidak patah-patah, kita akan lakukan cara ini. Mulai sekarang kita harus upload video paling 3 kali sehari. Nah, kita mundur. Jangan sampai video yang pertama itu selesai tampilan videonya. Jadi seperti ini, kita cut bagian kanannya, pangkas ke kanan playhead. Jadi seperti ini, videonya akan terpotong. Nah, terpotong. Tapi kita akan drag atau kita akan ekstrak audionya. Nah, di sini kan masih. Nah, itu kan masih kasar. Jadi, audio yang sudah kita ekstrak tadi di bagian bawah ini warna hijau, kita perpanjang. Jadi kita klik kuning yang di kanan, lalu kita slide ke kanan, kita geser ke kanan. Nah, jadi walaupun videonya sudah ke-cut, tapi audionya tetap jalan. Jadi ini seperti sinkron gitu. Video paling 3 kali sehari. Sorry Pak, saya nggak bisa. Nah, jadi kan percakapannya tetap menyambung dan videonya enak dilihat, cut-nya tepat gitu. Tapi ya beginilah caranya agar audio itu tidak patah-patah. Kita harus upload video paling 3 kali sehari. Sorry, Nah, Pak. kesannya kan kameranya sudah beralih, angle kameranya sudah beralih ke pelaku kedua, tapi suara orang itu seakan-akan terdengar berbicara kepadanya. Ya gitu. Mulai sekarang kita harus upload video paling 3 kali sehari. Sorry Pak, saya Nah, itu kan kesannya walaupun angle kameranya sudah berubah ke orang yang baju merah ini, pelaku kedua, tapi seakan-akan pelaku pertama tadi beneran ada di depannya gitu. Kayak real mereka sedang berbicara berdua. Padahal sebenarnya ini kan videonya aku aja gitu. Gue aja, nggak ada orang lain. Jadi ini seakan-akan 3 kali sehari. suaranya masih ada. Berarti ibaratkannya kita mengibaratkan kalau pelaku pertama tadi ada di depan pelaku kedua ini. Sorry Pak, saya nggak bisa. Ngerti lah ya mungkin. Oke, kita lakukan video cara tersebut ke semua video, ke semua scenario video. Video yang berkualitas. Nah, kita cut lagi sebelum dia menghabiskan kalimatnya. Alah, lu upload video gitu. Lah, kita ekstrak audio, kita perpanjang lagi. Nah, itu kan ada tuh tandanya, nada naik, nada turun. Nah, ini lagi, kalau kita play seperti ini, maka orang ini belum selesai ngomong, video yang kedua sudah terputus gitu, gini. Yang berkualitas. Alah, lu upload. Nah, kan belum selesai lagi. Jadi kita mundurkan videonya, video yang pertama, tapi kalimat kedua kita mundur agar obrolannya tidak terpotong gitu. Upload video yang berkualitas. Alah, lu upload video. Nah, ini kan kita di sini bermain feeling. Jika kita rasa belum pas, ya kita atur biar pas gitu. Intinya kita geser-geser aja ini ke kiri atau ke kanan. Upload video yang berkualitas. Alah, lu upload video gitu kan orang-orang juga pada nonton. Nah, itu kan obrolannya tidak terpotong. Kita lakukan lagi. Maaf Pak, saya nggak bisa. Kita ekstrak audio, kita perpanjang.
Ini masih kaget, masih. Nonton, maaf Pak, saya nggak bisa. Nah, kita mundurkan agar obrolannya tidak terpotong. Seperti etika dalam berbicara. Ketika seseorang sedang berbicara, maka kita harus diam. Iya, kayak guru bahasa Indonesia saya. Pada nonton, maaf Pak, saya nggak bisa. Ini belum. Kita delete lagi. Juga pada nonton, maaf Pak, saya nggak bisa. Nah, itu sudah lumayan halus lah ya. Ini kan saya sebagai contoh. Kalian bisa lebih baik dari saya. Karena saya memberikan ilmu ini ke kalian. Untuk bagi yang belum tahu, semoga bisa berkembang lagi. Coba kita play. Mulai sekarang kita harus upload video paling 3 kali sehari. Sorry Pak, saya nggak bisa. Kita harus upload video yang berkualitas. Lalu upload video gituan orang-orang juga pada nonton. Maaf Pak, saya nggak bisa. Nah, jadi ini sudah pas. Dan menurut saya ini sudah pas. Jadi kita bermain feel, bermain feeling. Menurut kalian sudah pas ya. Dimana kalian harus meng-cut, disitulah kalian harus cut. Maksudnya, kalian rasakan di mana videonya bagus untuk di-cut dan di mana tidak. Otomatis kalian akan mendapatkan soul atau editan yang bagus. Walaupun ini hanya contoh. Lalu kita ekspor. Oke, di sini saya sudah ekspor. Kita coba play ya. Mulai sekarang kita harus upload video paling 3 kali sehari. Sorry Pak, saya nggak bisa. Kita harus upload video yang berkualitas. Lalu upload video gituan orang-orang juga pada nonton. Maaf Pak, saya nggak bisa. Nah, jadi seperti itu ya cara mengedit video percakapan agar audionya atau suara percakapannya itu nggak patah-patah. Jadi tetap enak didengar dan enak dilihat. Oke, jadi cukup segitu dulu video kita hari ini. Di next konten aku akan bahas lebih mendalam bagaimana produksi konten kreator hanya dengan menggunakan handphone atau smartphone yang kamu punya. So, I hope you like this video. See you at another time. Bye.